Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul The Greatest Christmas Carol. The Greatest Christmas Carol, greatest, terbesar. Christmas Carol kita tahu Kidung Natal terbesar. Kapan pertama kali Christmas Carol yang terbesar itu terjadi? Apa makna atau apa maksud dari Christmas Carol itu? Kita akan bahas dulu sekali. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menerbitkan atau membuat khotbah firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali menyaksikan The Greatest Christmas Carol. Lukas 2 ayat 13 sampai 16. Ini perikop yang sering dibacakan ketika Natal. Dikatakan begini. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, perhatikan saudara, sejumlah besar berarti banyak sekali. Bala tentara sorga, ini sebutan untuk malaikat, disebut bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, perhatikan ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat terakhir 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, perhatikan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kalau saudara baca konteks ayat yang barusan kita baca, ketika Yesus lahir, malaikat bukan saja menyanyi, tapi memproklamasikan, hari ini telah lahir bagimu Tuhan, Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, malaikat kemudian menyanyikan, di situ dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah dengan kalimat yang luar biasa, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara sekalian, Kidung Natal dalam bahasa Inggris disebut Christmas Carol atau Christmas Noel. Noel itu atau Christmas, Noel itu bahasa Latin, saudara sekalian ya. Sebenarnya bahasa Prancis kuno, Noel, artinya Natal, Christmas. Ya. Itu dari bahasa Latin natalis, artinya kelahiran. Ya, jadi Kidung Natal, Kidung kelahiran Kristus, itu adalah nyanyian pujian khusus. Ya. Atau nyanyian atau hymn. Ya. Carol itu pujian atau nyanyian. Dengan syair yang bertemakan Natal. Ya, Natal kita tahu ya, kelahiran. Ya, di Eropa itu Christmas Carol ini sering dilaksanakan karena memang dari sana saudara sekalian ya. Ketika musim dingin, ya, mereka mengunjungi rumah-rumah lalu menyanyikan Kidung Natal. Ya. Atau bukan hanya ke rumah-rumah, tetapi juga di taman atau di pusat kota, ya, menyanyikan Kidung Natal, ya, menjelang Natal. Biasanya bulan Desember. Ya. Kita tahu kalau di Indonesia Kidung Natal atau nyanyian Natal itu banyak sekali saudara sekalian. Bahkan yang baru-baru terus masih diproduksi. Yang saya ingat judulnya Dia Lahir untuk kami atau untuk kita. Kita surga bergema. Kemudian dari pulau dan benua, hai mari berhimpun, kesukaan bagi Tuhan, joy to the world, dan sebagainya. Ya, selamat-selamat datang. Itu juga biasanya dinyanyikan di Christmas Carol atau di ibadah Natal. Sembah dan puji Dia. Dan jangan lupa, Oh Holy Night atau Malam Kudus, Jingle Bell dan sebagainya. Kemudian yang terakhir biasanya Selamat Hari Natal. Nah, itu adalah nyanyian yang biasa dinyanyikan ketika Christmas Carol dilaksanakan. Ya, carol itu artinya nyanyian gembira, pujian, saudara sekalian. Carol dalam kata kerja artinya menyanyi atau memuji dengan gembira, saudara sekalian. Ya. Nah, orang-orang yang melaksanakan Christmas Carol disebut caroler, artinya orangnya, ya, yang bersama-sama berkumpul kemudian menyanyikan kidung pujian. Nah, saudara-saudara sekalian, di Jakarta baru-baru ini, saudara sekalian, dicanangkan akan diadakan Jakarta Christmas Carol kolosal. Jadi Christmas Carol secara kolosal yang diadakan di Jakarta. Nah, itu dimulai pada tanggal 11 Desember, Kamis yang lalu, saudara sekalian. Ya. Gubernur kita Pramono Anung dan juga wakilnya Rano Karno itu mengadakan kick off di Bundaran HI, di mana ada sejumlah penyanyi carol, ada 1000 lebih, saudara sekalian. Kemudian juga nanti setelah itu karena disebut kolosal, massal, akan dilaksanakan sampai menjelang Natal. Di Bundaran HI, Sudirman, Tamrin, ada katanya 100 titik di mana diadakan Christmas Carol. Ya, intinya saudara sekalian, Christmas Carol itu adalah
nyanyian untuk menandakan bahwa Natal sudah tiba, ya. Dan juga mengajak dengan mewartakan kelahiran Kristus, kisah kelahiran Kristus itu diwartakan ke seluruh dunia, ya. Tentunya kota-kota di mana ya orang-orang butuh keselamatan, dan juga diselingi atau diisi dengan bukan hanya pujian tetapi juga firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah Christmas Carol. Juga biasa diiringi dengan penyalaan lilin. Kalau penyalaan lilin, saudara, maksudnya itu simbol kebersamaan, keharmonisan, dan juga kerukunan. Nah, itu saudara sekalian Christmas Carol. Nah, ternyata saudara sekalian, the greatest Christmas Carol yang pertama kali, bahkan tidak pernah ada lagi, itu terjadi benar-benar ketika Yesus lahir. Sejumlah besar malaikat atau bala tentara surga memuji Allah karena kelahiran seorang juru selamat. Itulah the greatest Christmas Carol, saudara sekalian. Dan itu hanya satu kali diadakan. Dan setelah itu, budaya Christmas Carol berlangsung. Christmas Carol sesungguhnya adalah bukti nyata bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Itu dicatat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi memuji Allah karena kasihnya yang begitu besar. Jadi sesungguhnya Christmas Carol adalah menyatakan atau menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Jadi the greatest Christmas Carol itu menunjukkan the greatest love of God. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah itu sangat mengasihi kita, manusia yang berdosa. Jangan pernah diragukan. Paulus mencatat kasih Allah yang begitu besar itu dengan satu kalimat yang dramatis. Dikatakan di Roma pasal 8 ayat 32, dikatakan begini. Ia, maksudnya menunjuk pada Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi jelas, ini menunjukkan Allah itu begitu mengasihi kita, orang berdosa, supaya kita bisa diangkat menjadi anaknya, untuk bisa hidup kekal bersama-sama dengan dia. Itu dibandingkan dia tidak menyayangkan anaknya, untuk apa? Anaknya sendiri, menyerahkannya demi keselamatan kita semua. Saudara-saudara sekalian, biarlah Christmas Carol yang pertama kali, yang terbesar itu menjadi budaya kita, di mana kita yang sudah mengalami kasih Allah yang begitu besar. Yesus lahir dalam hidup kita sehingga kita dimungkinkan diselamatkan. Karena Alkitab mengatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terhisap menjadi anak-anaknya. Dan kita juga harus menggemakan Kidung Natal supaya berita, kabar baik di mana Yesus lahir itu boleh digemakan di seluruh penjuru negeri. Ayat terakhir, sebagaimana gembala juga melaksanakan Christmas Carol, kita pun harus melaksanakan Christmas Carol. Lukas 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ya, sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi mereka pun gembala-gembala sebagai carol, sebagai agen menyampaikan kabar baik. Demikian juga dengan saudara dan saya. Mari kita menjadi pewarta kabar baik kepada dunia. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.